Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bapak Irfan Ulinuha. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan idhar halki dan ikhfa hakiki. Nah, yang pertama anak-anak, kita akan bahas pengertian dari idhar halki terlebih dahulu. Nah, kita bisa berkata ya, halki menurut bahasa artinya adalah tenggorokan atau kerongkongan. Sedangkan menurut istilah yang dinamakan dengan idhar halki adalah mengeluarkan bunyi, lafal, atau suara dari tenggorokan dan dibaca dengan jelas tanpa ada dengung sedikit pun. Idhar halki memiliki pengertian yaitu jelas pada kerongkongan. Sedangkan kalau dipisah berkata, makna idhar berarti jelas atau terang, sedangkan halki berarti kerongkongan. Jadi kalau dua kata itu disambungkan, idhar halki memiliki pengertian jelas pada kerongkongan. Nah, dari sini anak-anak paham ya mengenai pengertian dari idhar halki. Oke. Nah, anak-anak, berhubung tadi udah bahas pengertian, sekarang syarat terjadinya atau terjadinya hukum idhar halki. Nah, hukum idhar halki itu terjadi apabila ada nun sukun atau atau huruf yang berharokat tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki. Huruf halki itu ada 6. Yang pertama hamzah, ha, kho, ain, ghoin, dan juga ha. Hukum idhar halki termasuk dalam kategori hukum bacaan nun sukun dan juga tanwin. Nah, jadi huruf halak atau huruf halki, huruf yang keluar dari kerongkongan itu ada 6 ya anak-anak. Jadi, selain huruf 6 ini tidak bisa dikatakan dengan hukum bacaan idhar halki. Yaitu idhar halki itu terjadinya, Bapak ulangi lagi, ketika ada ketika ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan keenam huruf pada gambar tersebut. Nah, jadi kalau nun sukun atau tanwin bertemu selain keenam huruf tersebut, berarti itu namanya bukan hukum bacaan idhar halki. Paham ya anak-anak? Nah, anak-anak, sekarang tinggal cara membacanya idhar halki. Cara membaca idhar halki yaitu jelas seperti pada pengertian yang Bapak jelaskan tadi di awal. 6 huruf idhar halki tersebut dinamakan dengan huruf halki atau huruf halak, huruf yang keluar dari kerongkongan. Nah, sekarang contoh-contoh dari bacaan idhar halki, yaitu ketika nun mati bertemu dengan keenam huruf halki atau huruf halak tersebut. Contoh yang pertama yaitu lafaz man, amana, itu bacanya jelas ya anak, nggak usah dikasih dengung sedikit pun. Contoh yang kedua, nun mati bertemu ha, min hadidin. Oke. Yang ketiga, nun mati ketemu huruf kho, contohnya man khofat. Nah, terus yang keempat, contohnya nun mati bertemu dengan ain. Lafadznya seperti contoh min alaqin. Nah, seperti itu. Yang kelima, nun mati bertemu dengan huruf ghoin. Bacanya gini. Min ghillin, nggak usah dikasih ming atau min. Bacanya jelas min ghillin. Nah, terakhir contoh yang keenam, nun mati bertemu dengan ha. Contohnya man huwa. Nah, paham ya anak-anak? Nah, untuk contoh yang selanjutnya dari contoh bacaan idhar halki, yaitu ketika huruf halki atau huruf halak bertemu dengan tanwin. Tadi kan nun mati, sekarang tanwinnya. Nah, perlu anak-anak ketahui sebelum Bapak jelaskan, nun mati atau tanwin itu sebenarnya sama. Yang dinamakan dengan tanwin itu pengertiannya adalah suara dari nun mati. Jadi, kedua huruf tersebut sama. Nah, sekarang contohnya. Contoh yang pertama yaitu tanwin bertemu dengan hamzah. Lafadznya seperti contoh hasidin idza. Terus yang kedua, tanwin bertemu dengan huruf ha. Contohnya ghafurun halim. Yang ketiga, tanwin bertemu dengan kho. Contoh kalimatnya, contoh lafadznya kalimatin khobithah. Terus yang keempat, tanwin bertemu dengan ain. Contohnya sami'un alim. Yang kelima, tanwin bertemu dengan huruf ghoin. Contoh lafadznya haliman ghafura. Tuh.
Terus yang terakhir atau yang keenam, contohnya tanwin bertemu dengan huruf H. Contoh lafadznya sebagai berikut. Qaumin hadi. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin bertemu huruf halak, huruf idhar lagi yang jumlahnya 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan juga ha, itu dibaca jelas, tidak boleh samar, tidak boleh berdengung, ataupun mengganti suaranya dengan suara mim mati. Nah, paham ya dari sini anak-anak penjelasan mengenai hukum bacaan idhar halki. Nah, untuk yang selanjutnya yang sudah seperti Bapak jelaskan di awal tadi, kita akan membahas bacaan ikhfa hakiki. Nah, jadi setelah belajar idhar halki, kita belajar tentang ikhfa hakiki. Simak ya. Nah, untuk pertama-tama kita membahas tentang pengertian ikhfa hakiki terlebih dahulu. Kita potong-potong ya per lafadz. Ikhfa menurut bahasa artinya menyamarkan atau menyembunyikan. Sedangkan menurut istilah, ikhfa adalah menyuarakan bunyi atau lafal atau kalimat dengan cara disamarkan atau disembunyikan. Pembagian hukum ikhfa dalam hukum tajwid itu ada dua. Yang pertama ikhfa hakiki dan yang kedua ikhfa syafawi. Nah, ikhfa hakiki ini termasuk ke dalam pembagian pada nun mati atau tanwin. Sedangkan ikhfa syafawi termasuk dalam pembagian hukum mim mati yang akan dijelaskan pada semester selanjutnya anak-anak. Sekarang kita bahas tentang nun mati dulu. Nah, jadi dari sini paham anak-anak ya. Saya ulangi lagi. Ikhfa hakiki itu memiliki pengertian menyuarakan bunyi lafal atau kalimat dengan cara disamarkan atau disembunyikan suara aslinya. Jadi kayak mengganti suara asli dengan suara yang lain, menggantinya. Nanti contohnya di belakang ya anak-anak. Nah, tadi kan udah Bapak jelaskan tentang pengertian dari ikhfa. Sekarang kata hakikinya. Hakiki menurut bahasa adalah benar-benar atau sungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, yang dinamakan dengan ikhfa hakiki adalah membunyikan lafal atau bacaan dengan cara disamarkan dan sungguh-sungguh, yaitu terdengar seperti bacaan idhar jelas dan bacaan idgham mendengung. Jadi, kedua bacaan tersebut disatukan. Nanti Bapak contohkan bunyinya di belakang. Tenang aja anak-anak. Yang penting anak-anak paham pengertiannya dulu. Nah, sekarang menjelaskan tentang syarat terjadinya bacaan ikhfa hakiki. Hukum bacaan ikhfa hakiki adalah terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf idhar halki, huruf idgham bi gunnah, huruf idgham bila gunnah, dan huruf iqlab. Hukum bacaan ikhfa hakiki ini ada banyak anak-anak. Nanti akan Bapak jelaskan setelah ini. Yang penting kalian paham dulu mengenai syarat terjadinya dan juga pengertiannya. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang huruf-huruf ikhfa hakiki. Huruf ikhfa hakiki itu ada 15 seperti yang ada pada layar. Yang pertama kaf, kof, fa, dot, to, dot, shot, shin, sin, za, zal, dal, jim, fa, dan juga ta yang terakhir. Nah, hurufnya ini ada banyak sekali, makanya Bapak tadi menjelaskan huruf ikhfa hakiki itu terkecuali hurufnya idhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan juga iqlab. Kenapa kok bacaan tersebut? Karena ikhfa hakiki ini termasuk ke dalam bacaan nun mati, dan yang Bapak sebutkan tadi seperti iqlab, idgham bila gunnah, dan idhar halki itu juga termasuk bacaan nun mati. Nah, kalau di ilmu tajwid, huruf ikhfa hakiki ini ada lagunya. Ada singkatannya. Kalau lagunya, singkatannya yaitu sifda sana kamjada sahsung kot sama duntoy banzitvi tukon do 5. Nah, sekarang tinggal cara membaca ikhfa hakiki. Bapak jelaskan dulu ya. Cara membaca bacaan ikhfa hakiki adalah bunyi nun atau tanwin tetap dibaca, namun terdengar samar-samar antara bacaan idhar dengan bacaan idgham. Kemudian disambungkan dengan huruf ikhfa.
Nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf to, fa, kof, kaf, maka suaranya akan terdengar seperti bunyi eng. Sedangkan jika bertemu sa, zal, sin, shin, maka suaranya terdengar seperti bunyi ny atau eng. Nah, ketika bertemu huruf jim, bunyinya seperti suara ny. Dan juga apabila bertemu dengan huruf dot, to, dal, ta, dan juga tetap bunyinya seperti huruf nun. Nah, contohnya sebagai berikut. Nah, contohnya sebagai berikut ya. Lafal minkum. Tidak boleh kita baca minkum, tetapi harus dibaca minkum dengan samar-samar atau dengung dengan panjang satu alif atau dua harokat pada suara eng. Sebab suara nun mati menyambung dengan suara huruf kaf. Jadi bacanya minkum bukan minkum. Terus yang kedua lafat liman sya'a harus dibaca liman sya'a bukan liman sya'a. Salah. Terus yang ketiga lafat anja bacanya kayak anja karena apa? Nun mati bertemu huruf jim. Terus yang terakhir contoh lafadznya sebagai berikut. Lafat mintin. Nah, tidak boleh dibaca mintin tapi miltini. Kenapa? Karena nun mati bertemu huruf to. Udah Bapak jelaskan di awal tadi ya, anak-anak. Oke, dari sini mulai paham. Kalau belum paham, silahkan tanya ke Bapak via Japri WhatsApp. Nggak apa-apa, nanti akan Bapak jawab. Tenang aja, anak-anak. Nah, kali ini Bapak tunjukkan contoh-contohnya, yaitu nun mati ketika bertemu huruf ta. Contohnya sebagai berikut. Wala antum, terus nun mati bertemu sa. Mangsakolat, yang ketiga nun mati bertemu huruf jim. Mincu, maaf ya, ini tulisannya terpotong-potong di laptop Bapak, kesusahan tadi. Terus yang keempat nun mati bertemu dal. Mangdasaha. Nah, terus contoh selanjutnya nun mati bertemu zal. Fangzartukum. Terus yang selanjutnya nun mati bertemu za. Anzalna. Yang ketiga, yang terakhir yaitu nun mati bertemu huruf sin. Min sijilin. Itu contoh-contohnya yang bertemu dengan nun mati. Nah, untuk selanjutnya contoh bacaan ifa yang bertemu dengan tanwin. Lafadz yang pertama yaitu tanwin bertemu ta. Contoh lafadznya narong talagdo. Yang kedua tanwin bertemu sa. Mato'in sama amin. Muto'in sama amin. Muto'in sama amin. Terus yang ketiga tanwin bertemu jim. Hubban jamma. Yang selanjutnya tanwin bertemu dal. Dakkan dakka. Selanjutnya tanwin bertemu zal. Yauma idzi. Yaumin zi masghobah. Maaf ya, tulisannya kurang jelas anak-anak. Terus selanjutnya tanwin bertemu za. Yauma idzin zurqa. Terus selanjutnya tanwin bertemu sin. Syai'in syahid. Selanjutnya tanwin bertemu shin. Syai'in syahid. Yang selanjutnya tanwin bertemu shod. Soffan soffa. Nah, maaf sekali lagi anak-anak, tulisannya kurang jelas. Ini karena kekecilan mungkin. Mohon maaf ya. Nah, anak-anak, untuk tugasnya hari ini, anak-anak silahkan mencari contoh di dalam Al-Quran tentang bacaan ifa hakiki dan idhar halki. Masing-masing 5 ya. Nanti dikirimkan ke Bapak melalui gambar, dikirim ke WhatsApp saya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini anak-anak. Jangan lupa tetap belajar di rumah. Meskipun kita tidak berada di sekolah, tapi kita harus tetap belajar. Karena belajar itu tidak kenal masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.